kembali lagi bersama saya Natalia Valentina Purba. Saya dari kelas Manajemen A angkatan 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membagikan beberapa cara menggunakan rumus Microsoft Excel, yaitu dan jika kalian ingin mengetahui lebih banyak rumus Excel atau lebih jelas, kalian dapat cek YouTube Papi Ganing atau Pak Adit. Nanti saya bagikan linknya supaya kalian tidak usah susah-susah mencarinya lagi. Sebenarnya saya tidak begitu paham gitu menggunakan Microsoft Excel, atau tidak begitu pandai. Tapi karena saya belajar menggunakannya, saya dapat mengerti dan dapat saya pahami. Makanya guys, dengan belajar kita dapat mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Oke, langsung aja kita mulai supaya kita dapat melihat caranya. Oke guys, kita mulai. Di sini ada data mahasiswa baru Universitas Negeri Medan tahun 2020-2021. Ada data berupa NIM, nama, jalur masuk, jenjang pendidikan, program studi, dan yang terakhir yaitu ada fakultas. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yaitu kita menghitung jumlah total mahasiswa. Untuk menghitung total jumlah mahasiswa yang ada di data ini, kita menggunakan dua rumus, yaitu count dan counta. Oke, yang pertama kita gunakan count, buka kurung, kemudian value-nya kita blok yang name. Kita blok yang name. Oke, blok. Oke, kemudian enter, yaitu ada 47. Yang kedua itu kita menggunakan counta. Perbedaan counta dan count itu, counta itu menghitung data yang berupa huruf guys atau abjad, dan yang count itu menghitung yang berupa angka. Makanya tadi kita menggunakan name. Yang kedua itu kita menggunakan nama saja. Kita blok sampai ke bawah. Lewat. Sorry guys. Kemudian kita enter. Oke, sama berjumlah 47. Karena jika kita menghitung sesuatu sulit ya guys, makanya kita gunakan Excel. Yang kedua itu kita disuruh untuk menghitung jumlah masing-masing jalur mahasiswa. Di sini ada 3 jalur masuk guys. Yang pertama yaitu SNMPTN, yang kedua yaitu SBMPTN, yang ketiga yaitu ujian mandiri. Oke, kita mulai saja. Untuk menghitung ini kita gunakan rumus count if. Oke, ketik aja count if atau cari aja di sini. Oke, buka kurung, yang range kita blok yang ini, yang jalur masuk. Kita blok mulai dari sini. Oke. Kemudian kita absolutkan Fn F4 supaya nanti dapat kita tarik ke bawah. Kemudian titik koma, kriterianya kita ambil yang ini, yang di sini, yang SNMPTN. Oke, kemudian enter. Oke, dapat kita lihat bahwa yang berjumlah yang memilih menggunakan jalur masuk SNMPTN ada 4 orang. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, SBMPTN dapat kita lihat di sini berjumlah 21 orang, yang ujian mandiri 22 orang. Untuk menghitung ini kita gunakan menghitung total yang ketiga ini supaya sama dengan ini berjumlah 47. Kita gunakan rumus count. Salah guys, rumus sum. Ketik sum, buka kurung, numbernya kita blok yang ketiga ini. Oke, kemudian enter. Oke, kita lihat berjumlah 47 sama dengan ini guys. Oke, yang ketiga itu kita disuruh hitung jumlah masing-masing jenjang pendidikan mahasiswa. Di sini kita menggunakan rumus count if juga guys, count if. Salah, jangan di sini. Count if, rumus count if. Oke, yang range-nya kita blok yang jenjang pendidikan. Blok sampai sini, sampai ke bawah. Ups, lewat. Oke, kemudian kita absolutkan Fn F4
kemudian titik koma yang range, yang kriterianya kita tekan yang ini. Oke, kemudian enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, sini sudah ada jumlah yang memilih jenjang pendidikannya berjumlah berapa semua. Oke, kita hitung totalnya harus berjumlah 47. Oke, kita zoom. Kemudian kita blok yang ketiga ini, enter. Oke, ini sama berjumlah 47. Yang keempat, kita menghitung jumlah masing-masing program studi mahasiswa. Sama juga kita menggunakan rumus COUNTIF. Kita ketik COUNTIF, kemudian buka kurung, range-nya kita apa yang program studi ya guys, kita blok. Kita blok yang program studi. Kemudian kita absolutkan Fn Fm4. Kemudian titik koma, kriterianya kita buat, maaf ya guys, tadi saya salah tulis, saya salah ketik. Aku ketik tadi program studi supaya rapi, aku ulangi, aku buat di manajemen. Tadi kita gunakan rumus COUNTIF, buka kurung, range-nya kita tekan kita blok yang program studi. Oke, karena yang diminta itu program studi. Kemudian kita absolutkan Fn Fm4, kemudian titik koma, kriterianya kita ambil yang ini, manajemen. Oke, kemudian enter. Kemudian dapat kita tarik ke bawah supaya mempermudah ya, karena ada yang mudah ngapain cari yang sulit gitu kan. Iyalah. Oke, ini harus berjumlah 47. Berarti kita zoom ya, supaya dapat memastikan data kita ini benar, tidak ada yang ketinggalan satu program studi pun. Oke, kita blok yang ini, kita enter. Oke, berjumlah 47, berarti benar. Oke, yang kelima yaitu kita disuruh ngapain ini, hitunglah jumlah masing-masing fakultas mahasiswa. Oke, kita hitung. Yang pertama yaitu fakultas ekonomi, kita hitung, kita gunakan COUNTIF juga ya guys, COUNTIF. Oke, range-nya kita pilih yang ini, yang fakultas, tarik sampai ke bawah, blok. Oke, kemudian kita absolutkan Fn Fm4, kemudian kriteria titik koma, kriterianya kita tekan yang ini, fakultas ekonomi. Oke, kemudian enter. Oke, fakultas ekonomi berjumlah 10 orang, kita tarik ke bawah. Yang teknik 10 orang, yang sastra 13 orang, matematika dan ilmu pengetahuan alam berjumlah 47. Kemudian kita zoom supaya kita pastikan berjumlah 47 orang. Numbernya kita blok yang ini ya guys. Oke, blok keempat-empatnya, kemudian enter. Oke, berarti berjumlah 47 orang. Berarti data pertama ini sudah selesai. Kita masuk ke data yang kedua guys. Data kedua. Di data kedua ini saya akan membagikan tutorial tentang menggunakan Microsoft untuk rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Yang tabel bantuan harus kita buat dulu. Yang VLOOKUP itu vertikal atau ke bawah guys, bersusun berbentuk kolom. Dan yang HLOOKUP itu berbentuk baris atau horizontal seperti ini. Tabel bantuannya kita lihat ini berbentuk dia baris atau horizontal datar, dia ke samping. Oke, itu perbedaan dari VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Oke, langsung aja kita hitung ya, atau kita hitung langsung. Oke, kita gunakan rumus VLOOKUP. Kita ketik VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value-nya ini yang di kode pertama, kemudian kita buat titik koma,
Kemudian yang table array-nya ini, yang ini kita blok semua, nggak usah ikut yang kode lagi ya guys. Kita mulai dari yang A012, kita blok ini semua sampai ke sini. Oke. Kemudian kita absolutkan menggunakan rumus Fn F4. Kemudian kita copy dulu guys supaya nanti tidak sulit ya. Kita Ctrl plus C, kemudian kita buat titik koma, kita buat angka 2 karena ini berada di kolom kedua guys, berada di kolom kedua. Kemudian kita buat 2, kemudian titik koma, yang range lookupnya kita buat false, kemudian enter. Oke, ini kita tarik ke bawah, kita tarik. Oke, kemudian yang untuk harga sama juga, kita gunakan tag rumus VLOOKUP, ketik VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya ini, kemudian titik koma yang tadi kita copy, yaitu kita tekan aja Ctrl plus V. Oke, kemudian titik koma, kita tekan bukan angka 2 lagi guys, kita tekan yang call indexnya itu angka 3 karena yang harga itu ada di kolom ketiga guys, kolom ketiga. Oke, kita tekan 3, kemudian titik koma false, enter. Oke, kemudian kita tarik kursornya ke bawah sebentar biar kelihatan. Kita tarik kursornya ini ke bawah, kita tarik sampai sini, jangan sampai lewat. Oke, ini sudah dapat kan guys. Kemudian yang satuannya juga sama, kita gunakan VLOOKUP, kita ketik, buka kurung, kemudian yang lookup value yang ini, kemudian yang table array-nya yang tadi kita copy, kita tekan aja Ctrl plus V, kemudian titik koma itu kita gunakan angka 4 karena satuannya itu ada di kolom keempat guys ya. Ingat, jangan lupa untuk mengganti yang call index 6 nya angka-angkanya, jangan lupa ya, atau kolom-kolom atau barisnya. Kita gunakan angka 4, kemudian titik koma false yang range lookupnya. Oke, kita enter, kita tarik ke bawah. Oke, kita sudah dapatkan semua VLOOKUP-nya. Dari kode ini guys, ini kodenya tadi dibuat supaya kita mendapatkan ini. Ini kodenya sesuai dengan yang di sini, yang ada di sini di tabel bantuan yang vertikal ini. Ini A012 itu ada sabun, sama kan guys? Atau juga kita bisa ganti untuk memastikan bahwa ini tunggu. Ups. Sebentar. Oke, ini misalnya kita ganti salah satu ini. Misalnya kita ganti ini jadi A012. Kita enter, berubah jadi sabun. Atau ini kita ganti jadi yang tepung terigu ini, kita ubah jadi minyak goreng. Kita ketik B532, kita enter, jadi minyak goreng. Oke, begitu guys cara menggunakan VLOOKUP atau teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk yang edge lookup, sama seperti tadi kita ketik, tapi ini edge lookup, buka kurung, yang lookup value nya kita tekan yang di kode pertama, yang table array nya kita tekan yang di tabel bantuan ini ya, semua sampai ke samping. Kita blok semua, blok sampai habis. Oke, kemudian kita absolutkan pakai Fn F4. Oke, kita copy dulu supaya nanti tidak makan waktu. Oke, Ctrl plus C, Ctrl C ya, kemudian titik koma. Ini
yang nama barangnya kita lihat ada di baris keberapa. Kita lihat ada di baris keberapa. Salah. Baris yang nama barang itu ada di baris kedua. Jadi kita gunakan angka 2 ya. Kita gunakan angka 2 di sini. Kemudian titik koma false. Kemudian enter. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Maaf ya guys, sini agak ribut. Oke, sini sudah dapat. Kemudian yang harga kita sama seperti tadi, edge lookup, buka kurung, kemudian yang lookup value-nya yang ini, kemudian yang table array-nya yang tadi kita copy, kita Ctrl plus V, Ctrl V, kemudian titik komanya yang harga itu ada di baris ketiga, jadi kita buat angka 3 titik koma false yang range lookup. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, yang satuan kita buat juga edge lookup, buka kurung, lookup value yang ini, titik koma, kemudian kita Ctrl V yang tadi, kemudian titik koma yang satuan itu ada di baris ke-4, jadi kita buat 4, kemudian titik koma false. Kita enter. Oke, kita tarik kursornya ke bawah. Oke, sudah terisi semua. Jadi kita coba ubah ini ya, kita lihat, kita coba ubah yang mie instan menjadi susu. Yang susu yaitu C354, kita ubah jadi C354. Oke, jadi susu. Yang ini yang saus tomat kita ubah menjadi sabun. Kita ubah menjadi sabun dulu, apakah bisa? A012. Oke, berubah jadi sabun atau terganti jadi sabun datanya guys. Oke, berarti yang data kedua sudah siap. Oke guys, demikian yang dapat saya bagikan. Sebenarnya menggunakan Excel itu enak guys untuk mencari atau menentukan data-data kita, karena kita mencari yang mudah. Dari sini data tugas 1 dan dari data kedua itu tugas 1 ada tadi. Jadi yang kita apakan itu berapa formula, yaitu yang pertama tadi ada count. Count itu kita hitung total yang jumlah data itu yang tentang angka, yang counta itu tentang yang jumlah menggunakan huruf. Kemudian yang jalur masing-masing itu kita gunakan yang count if. Kemudian yang total yang dari sini kita gunakan formula sum. Yang dari data kedua VLOOKUP dan edge lookup.